Baik Ustazah, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Apa namanya? Tadi mungkin dari sisi Al-Qur'an sudah terbahas semua mungkin Ustazah atau masih ada? Mic-nya Ustazah, mohon maaf. Mau menambahkan yang itu tadi ya, kaitan iman dengan lisan ya. Itu ada hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut gitu ya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang khair atau dia diam gitu. Jadi memang lisan itu di apa ya, di ujung lisan itu harus ada iman gitu. Ada imannya gitu ya, karena kan orang kalau ngomong itu dia nggak didasari iman, itu ngomongnya bisa macam nggak begitu. Nah pasti itu pada kedua orang tua tadi. Kemudian ada ini ya, Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa sungguh seorang anak itu dia itu sangat merugi ya, merugi kalau bersama dia ada kedua orang tuanya, tapi dia nggak mendapatkan surga. Ya, jadi di situ tuh orang tua itu surganya anak gitu. Iya kan? Coba apa yang lebih ini ya, yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi yang hendak kita capai hari ini dibandingkan surga? Ya, rela nggak kita misalkan meninggalkan banyaknya materi, kesibukan materi yang kita lakukan demi mengurusi ayah bunda yang sudah tua renta, misalkan gitu. Ini surga kita. Makanya Rasul itu mengatakan demikian. Sesungguhnya Allah itu menitipkan kepada kamu ayah bundamu. Tapi ya jika ada seorang laki-laki, begitu ada ayah bundanya bersama dirinya, dan itu dalam perawatannya ya, di dalam perlindungannya, misalkannya di dalam pengurusannya, terus dia tidak bisa masuk surga. Karena itu, ya maka dia rugi besar. Gitu. Rugi sekali. Makanya Uwais Al-Qarni itu sebelum dapat izin orang tua ya, ibunya itu untuk bertemu Rasulullah, walaupun pada akhirnya nggak ketemu sama Rasulullah itu ya, dia nggak pergi gitu kan, tidak pergi begitu. Dan dia akan menggendong ibunya kemanapun ibunya mau meminta apa. Nah, sama sekali Uwais tidak ini ya, tidak mengejar dunia ya, karena dia tahu ya surganya itu ada di pengurusan ibunya tadi. Nah, ini penting kita pahami bahwa ternyata jalan-jalan surganya seorang ibu adalah seorang anak itu adalah birrul walidain ya. Kemudian jalan-jalan surganya seorang ayah bunda itu adalah mendidik anaknya, mendidik anaknya gitu. Nah ini dua hal yang ini ya, dua hal yang saling terkait, ya, saling terkait. Ayah bunda bisa mendapatkan surganya saat dia mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian anak yang soleh dan soleha itu pun akan merawat dia atas dasar keimanan ya ketika ayah bundanya sudah tua renta begitu ya. Akhirnya mereka sama-sama soleh ya Kak. Anaknya soleh, orang tuanya soleh, berkumpul di surga mereka itu. Ya, berkumpul di surga itu, di surga Aden itu ada ya. Di surga Aden itu berkumpul jannatu adnin ya, jannatu adnin yadkhulunah ya. Di surga Aden yang masuk ke dalamnya itu adalah orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka ya, dari istri-istri mereka, dari anak-anak mereka. Kemudian malaikat itu ya, malaikat itu mereka itu masuk ke seluruh pintu
ya, masuk ke seluruh pintu Aden itu sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum ya. Kesejahteraan atas kalian wahai orang-orang yang soleh gitu ya, yang berkumpul begitu ya, berkumpul anak, berkumpul ada ayah di situ, ada istri di situ gitu ya, ada ibu di situ, keluarga-keluarga yang soleh ya, orang-orang yang soleh berkumpul di situ sambil malaikat itu mengucapkan yaitu tadi kesejahteraan atas kalian, keselamatan atas kalian bima sabartum, dengan apa yang dulu kalian itu sabar. Jadi biasanya itu kan mendidik anak soleh itu butuh kesabaran ayah dan bunda. Sedangkan merawat orang tua itu butuh kesabaran kesabaran anak dalam merawat kedua orang tua. Mereka sama-sama sabar. Kunci masuk surga itu cuma itu, TK, sabar. Ya, kesabaran itu ya. Salamun alaikum bima sabartum. Ada itu kan juga di dalam surat Al-Insan itu kan juga wajazauhum bima sabaru jannatu wa harir kan, jadi balasan bagi kalian itu karena kalian sabar gitu. Dan surga untuk kalian itu karena kesabaran itu, kesabaran dalam taat kepada Allah tadi ya, kepada Allah, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda diperintahkan oleh Allah mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, maka anak-anak yang soleh pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat kedua orang tuanya itu. Ya, inilah yang kita harapkan nanti keluarga-keluarga soleh itu ya, keluarga-keluarga soleha-soleha, dan kita ingin memastikan itu semua keluarga kita itu soleh-soleh, dan kita tidak mau TK ya, tidak mau dan bahkan tidak akan terpikirkan oleh kita ada di antara salah satu di antara kita itu terpisah kan gitu. Kita nggak mau begitu gitu. Nah ini ya, mudah-mudahan kita bersemangat terus ya, terus berbenah diri, terus melompat lebih tinggi lagi gitu ya, untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari sebuah keimanan yang sangat dahsyat gitu ya, akan keyakinan pada Allah dan hari kiamat ya, dan hari akhir. Ya, mungkin itu ya, mudah-mudahan untuk profil yang begini nih bisa kita pahami ya, dan kita renungkan, dan sekaligus itu untuk mengevaluasi diri kita tentunya ya. Masya Allah, Ustazah, merinding ya Allah gitu ya. Apa namanya itu? Karena di sekitar kita, di sistem kapitalisme, itu kan kesuksesan seorang anak itu dinilai dengan berapa rupiah yang bisa dia hasilkan. Realitanya begitu dong, Ustazah, di sekitar kita ya. Atau dengan jabatan misalnya seperti itu. Nah, tadi highlight saya itu keren mana sih antara pejabat tinggi gitu ya, atau pengusaha dengan omset triliunan sama orang yang bisa meraih surga gitu ya. Merinding ya. Ya Allah gitu. Kadang aktivitas merawat orang tua itu dianggap aktivitas sepele. Tidak produktif. Ya, tidak produktif. Di kampung-kampung itu diserahkan pengurusan orang tua kepada anak gagal. Dicapnya kan begitu. Iya, kalau betul. ada sekolahnya itu nggak berprestasi, dia itu nggak jadi pejabat, pedagang juga, atau jadi pengusaha juga nggak menghasilkan uang, udahlah kamu tinggal di kampung, udahlah kamu itu urus orang tua saja. Dianggapnya itu perkara yang remeh gitu ya, bahkan oleh keluarga besar direndahkan seperti itu. Nah, padahal itu justru salah satu kunci menuju surga seperti itu ya. Nah, jadi mulai sekarang tolong ya kita semua punya mindset yang lebih baik lagi, lebih tertata lagi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Justru orang-orang yang berkhidmat, yang mampu menekan egonya, yang mampu yang mampu mengubur ambisi-ambisinya gitu ya. Padahal bisa jadi dia juga bisa meraih dunia gitu, tapi dia korbankan untuk mengurus orang tua. Nah, itu adalah orang yang
patut kita kasih apresiasi gitu ya, karena mereka adalah orang-orang yang memang berkhidmat demi orang tuanya untuk menggapai ridhonya Allah dan untuk pergi bersama-sama ke surganya Allah.